Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya ingin buat satu video singkat saja ya, perenungannya. Apa sih yang membuat manusia itu menjadi lebih spesial dibandingkan makhluk ciptaan lainnya? Mungkin kalau kita lihat makhluk lainnya seperti hewan gitu, mereka sama seperti manusia, memiliki daging, memiliki tulang, juga memiliki emosi. Mungkin manusia bisa mengalami sedih dan takut, tapi kalau hewan juga bisa mengalami sedih dan takut loh. Hewan ketika mau disembelih, hewan bisa juga mengalami ketakutan gitu. Tapi apa sih yang membuat manusia itu menjadi lebih berharga, menjadi lebih spesial dibandingkan makhluk ciptaan lainnya? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, kita buka Kejadian 9 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ternyata apa yang membuat manusia itu spesial? Karena manusia dibandingkan seluruh makhluk ciptaan lainnya, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Karena ada faktor Tuhanlah yang membuat diri manusia itu spesial. Bukan dari diri kita sendiri. Seringkali kita menilai diri kita spesial karena faktor diri kita sendiri. Oh, karena saya. Karena diri kita, ego kita membuat melihat diri kita menjadi terlalu spesial. Padahal yang membuat kita spesial adalah ada faktor Tuhan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, yang jadi perenungan adalah jika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apakah Allah Tuhan memiliki rupa seperti manusia? Ya kan jadi satu perenungan ya. Kalau kita buka ke Kolose 1 ayat 15. Ayat ini menceritakan tentang Kristus, tentang Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu adalah He is the image of the invisible God. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan itu adalah roh. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan dengan manusia membuat bentuk-bentuk sendiri. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Tuhan itu terlalu luas. Untuk bisa terlalu besar, terlalu luas. Untuk bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Tuhan dikatakan the Allah yang tidak kelihatan, the image of invisible God. Ya kan? Tapi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu sendiri. Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan saat yang bersama bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan di waktu bersamaan juga datang ke dunia dalam wujud anak manusia, menjadi Yesus datang ke dunia, mati menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Dan Yesus itu ketika dia datang ke dunia, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Kalau gitu, kalau Yesus adalah gambar Allah yang sejati dan manusia diciptakan menurut gambar Allah, Adam diciptakan menurut gambar Allah, apakah artinya Adam diciptakan menurut gambar Yesus? Kita buka ke Roma 5 ayat 14 ya. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, perikop ini sedang berbicara tentang hubungan antara Adam dan Kristus. Jadi Adam itu diciptakan menurut gambar Yesus. Kok bisa? Kan Yesus datang berikutnya. Kok bisa? Adam kan harusnya muncul lebih dulu. Nah, itulah. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Bahkan sebelum Adam diciptakan, Tuhan sudah tahu dia akan datang sebagai Yesus. Karena tadi dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Dia, untuk Yesus. Sebelum alam semesta ini jadi pun Tuhan sudah tahu dia akan datang ke dunia. Dan Yesus adalah gambar Allah yang sejati. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi Yesus adalah gambar Allah yang sejati.
Tapi sayang sekali ya, jika manusia yang ketika diinjili, manusia menolak gitu. Menolak kebenaran firman Tuhan. Kita buka ke 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Yesus adalah gambar Allah, tapi manusia tidak bisa mengenalinya dia. Kenapa? Ada berbagai macam hal. Bisa dari penyesatan, begitu banyak ajaran sesat menggambarkan penggambaran yang salah tentang Yesus. Dan juga ada manusia mengeraskan hatinya sendiri sehingga dia menolak Injil itu ketika diberitakan. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sayang sekali manusia tidak bisa menyadari Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang maha kudus dan maha suci itu. Dan kalau kita kembali ya tadi ke Kolose 1 ayat 15. Ya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jika manusia, makhluk ciptaan ini menjadi begitu spesial di antara semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Terlebih-lebih lagi, Yesus adalah gambar Allah itu sendiri. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, mungkin dulu saya pernah merenungkan ya. Kalau kita melihat alam semesta yang begitu luas ya. Ada miliaran bintang, mungkin jutaan, galaksi. Kalau planet mungkin udah triliunan ya. Kita udah nggak terlihat kalau di dalam alam semesta ini ya. Bumi itu mungkin udah terlalu kecil sekali di antara alam semesta ini. Mungkin orang berpikir ya, apakah dari sebegitu banyak mungkin triliunan planet di alam semesta ini, apakah tidak ada kehidupan lainnya kah? Hanya di bumi saja kah? Apa yang spesial dari bumi gitu? Kenapa hanya ada kehidupan di bumi? Kalau saya menjawab ya, apa yang membuat spesial di bumi ini? Karena Tuhan sang pencipta alam semesta ini pernah datang dan tinggal di planet yang bernama bumi. Karena Tuhan datanglah, maka planet itu menjadi begitu spesial. Karena gambar Yesuslah dan manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia menjadi spesial. Maka terlebih-lebih lagi, Yesus adalah gambar Allah, maha mulia, maha kudus. Begitu indah. Tapi manusia yang menolak Yesus menyia-nyiakan hal ini. Mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini sehingga dia tidak bisa melihat Yesus adalah gambar Allah yang hidup. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari dalam segala sesuatu. Ia adalah kepala tubuh. He is the head of the body, the church, kepala dari gereja. Seringkali zaman sekarang, orang ketika membela denominasi gerejanya ya. Oh, di gereja saya tokohnya tokoh ini. Ada teolog ini. Oh, ada bapak ini yang sudah S3, master dan doktor teologi. Siapapun pemimpin gereja, saudara-saudari, dan kita semua, kita harus menempatkan Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Karena dia adalah yang lebih utama dari segala sesuatu. Dia adalah kepala jemaat. Dialah yang harus diagungkan. Kita semua adalah saudara-saudari seiman. Yesus adalah kepala gereja. Dan ketika kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus, kita harus menjadikan dia benar-benar kepala, menjadi pemimpin.
menjadi raja kita, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Kadangkala kita dalam kedagingan kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai alat pengabul doa kita. Ketika kita hanya masalah, kita datang minta sama Tuhan, minta dikabulkan doanya, kita minta-minta sama Tuhan, kita suruh-suruh Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah kepala kita, raja kita, bos kita, guru kita. Dan manusia yang awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ketika manusia sudah berbuat dosa, seakan-akan gambaran itu rusak, citra diri itu rusak, dan manusia menjadi hilang. Manusia menjadi tersesat oleh dosa. Tapi Tuhan berinisiatif datang ke tengah-tengah umat manusia, datang menjadi manusia, menebus dosa umat manusia, memberikan perdamaian, jalan keselamatan bagi umat manusia, supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Dan setelah itu, manusia dituntut untuk hidup seperti Yesus hidup. Kita buka ke 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, ketika kita percaya Yesus, perjalanan belum selesai. Dalam seluruh perjalanan hidup kita dituntut untuk hidup meneladani Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Menjalaninya dengan iman. Itu adalah hidup dengan iman. Kalau kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, maka tindakan nyatanya kita harus benar-benar menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja. Itu adalah tindakan nyata dari sebuah iman kita. Dan itu juga menjadi satu teguran juga buat diri saya sendiri, untuk kita semua. Nah, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Video ini sampai di sini. Mohon bantu untuk share video ini supaya bisa menjangkau lebih banyak orang, dan supaya kita semua bisa sama-sama lebih merenungkan kasih dan cinta Tuhan kepada kita semua. Haleluya, amin.